لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumih. Babu azkarir raq'atis tsaniyati. Babu azkarir raq'atis tsaniyati. Bab tentang zikir-zikir rakaat kedua. Bab tentang zikir-zikir rakaat yang kedua. Bab tentang zikir-zikir rakaat yang kedua. I'lam annal azkar allati dzakarnaha fi raq'atil ula yaf'aluha kullaha bisaniyati ala ma zakarnahu fil ula minal fardi wan nafli wa ghairi dzalika minal furu'il maghfurati illa fi asya'a. I'lam ketahuilah annal azkara bahwasanya zikir-zikir zikir-zikir alladzi dzakarnaha yang kami telah menyebutkannya. Allati dzakarnaha yang kami telah menyebutkannya. Allati dzakarnaha yang kami telah menyebutkannya. Fi raq'atil ula pada rakaat yang pertama. Fi raq'atil ula pada rakaat yang pertama. Yaf'aluha ia mengerjakannya. Yaf'aluha ia mengerjakannya. Kullaha seluruhnya. Kullaha seluruhnya. Fisaniyati pada rakaat kedua. Fisaniyati pada rakaat kedua. Alama atas perkara. Alama atas perkara. Zakarnahu kami telah menyebutkannya. Zakarnahu kami telah menyebutkannya fil ula pada rakaat pertama. Fil ula pada rakaat pertama. Minal fardi yaitu yang fardu. Minal fardi yaitu yang fardu, maksud nama anu rukunna gitu. Disebutkan di rakaat pertama aya anu rukun, wan nafli dan sunnat. Minal fardi yaitu yang wajib atau yang rukun, yang fardu, wan nafli dan sunnat, wa ghairi dzalika dan selainnya. Minal furu'i dari cabang-cabang. Minal furu'i dari cabang-cabang. Al-madhkurati yang telah disebutkan. Al-madhkurati yang telah disebutkan illa fi asya'a kecuali dalam beberapa perkara. Illa fi asya'a kecuali dalam beberapa perkara. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang posisi atau kondisi yang dilakukan pada saat bangun dari sujud dan duduk istirahat. Kemarin jika kita telah bangun dari sujud yang kedua, maka bacaan yang dibaca pada saat bangun dari sujud adalah bacaan takbir. Bacaan takbir. Hanya saja dalam praktiknya ada 3 pendapat. Pendapat pertama dan pendapat yang paling sahih adalah bacaan takbir dimulai pada saat mengangkat kepala hingga berdiri tegak untuk rakaat selanjutnya. Itu pendapat yang paling sahih. Ada juga pendapat yang kedua yang menyebut bahwasanya bacaan takbir adalah dibaca
pada saat duduk istirahat sampai bangun, sampai berdiri. Jadi pas bangun dari ruku pas bangun dari sujud dia gak baca takbir, tapi baca takbirnya setelahnya bangun dari sujud, dari duduk istirahat untuk sampai berdiri. Yang ketiga adalah baca takbirnya pada saat mengangkat kepala dari sujud sampai duduk istirahat. Nah, setelahnya duduk istirahat dia bangkit tanpa baca takbir. Itu 3 pendapat tentang praktek bacaan takbir pada saat bangun dari sujud sampai berdiri lagi. Dari ketiga pendapat itu, mana yang paling sahih? Yang pertama, dengan alasan agar tidak ada bagian dari sholat yang kosong dari zikir, sehingga baiknya, afdalnya baca takbir pada saat mengangkat kepala dari sujud sampai kita berdiri tegak untuk rakaat yang selanjutnya. Lalu permasalahan tentang duduk istirahat. Duduk istirahat itu hukumnya sunnah, ya, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dalam mazhab Syafi'i, duduk istirahat ini hukumnya adalah sunnah. Sehingga kalaulah sunnah, dia kalau tidak dikerjakan tetap sah sholatnya, dan tidak dianjurkan untuk sujud sahwi, karena termasuk ke dalam sunat hayat saja. Itu untuk sholat selain sujud tilawah. Kalau sujud tilawah ini tidak disunatkan untuk melakukan duduk istirahat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bacaan-bacaan zikir yang dibaca pada rakaat yang kedua. Kalau kemarin, ya, itu dari rakaat pertama, dari mulai apa kemarin teh? Dari mulai takbir atau ihram sampai tadi pas bangun dari sujud dan berdiri. Nah, ketika berdiri itu mulailah kita mengerjakan rakaat yang kedua. Zikir apa sajakah yang sunat dibaca pada saat mengerjakan rakaat yang kedua? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahwasanya zikir-zikir yang telah kami sebutkan dalam rakaat pertama itu juga dikerjakan pada rakaat yang kedua, ya. Pada rakaat yang kedua, baik itu yang fardunya ataupun yang rukunnya. Jadi bacaan pada rakaat kedua itu secara garis besar sama dengan bacaan pada rakaat yang pertama, kecuali dalam beberapa perkara. Di sini dikatakan ada 4 perbedaan antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. Yang pertama, ahaduha yang pertama anna rakaatal ula, bahwasanya rakaat pertama, fiha di dalamnya takbiratul ihrami, terdapat takbiratul ihram. Fiha di dalamnya takbiratul ihrami, terdapat takbiratul ihram. Wahia dan takbiratul ihram ruknun adalah rukun. Walaisa dan tidak kadzalika seperti itu asaniyatu yang kedua. Walaisa dan tidaklah kadzalika seperti itu asaniyatu yang kedua. Fainahu sesungguhnya ia la yukabbiru, ia tidak bertakbir. La yukabbiru, ia tidak bertakbir fi awaliha, pada awal rakaat kedua. Fi awaliha, pada awal rakaat kedua. Wa innamat takbiratu, dan takbir itu. Wa innamat takbiratu, dan takbir itu allati qablaha, hanya pada sebelumnya. Allati qablaha, hanya pada sebelum rakaat kedua gitu. Allati qablaha, yaitu pada sebelumnya atau asaniyah itu. Liraf'i, untuk bangun. Liraf'i, untuk bangun. Minas sujudi, dari sujud. Ma'annaha, serta bahwasanya takbirah. Ma'annaha, serta bahwasanya takbir sunnatun adalah
Sunnatun adalah sunnat. Perbedaan yang pertama antara rakaat pertama dengan rakaat kedua, kalau rakaat pertama itu terdapat takbiratul ihram, dan status takbiratul ihram dalam sholat adalah rukun. Tidak demikian pada rakaat kedua. Jadi tidak pada rakaat kedua ini tidak dibaca takbir untuk memulai rakaat kedua, kecuali kalau takbirnya takbir intikal. Sedangkan takbir intikal itu hanyalah dibaca sebelum rakaat kedua, dan itu dibaca pada saat bangun dari sujud. Hukumnya pun sunat. Nah, sehingga disebut dengan takbir intikal. Nah, ya, jadi perbedaan pertama apa? Rakaat pertama mah wajib maca takbiratul ihram, lamun rakaat kedua mah henteu ngan sunat maca takbir intikal ketika bangun dari sujud. Eta perbedaan yang pertama. Asani yang kedua. Sekarang perbedaan yang kedua. Asani yang kedua, la yushra'u tidak disyariatkan. La yushra'u tidak disyariatkan du'aul istiftahi, doa istiftah. La yushra'u tidak disyariatkan du'aul istiftahi, doa istiftah bisaniyati pada rakaat kedua. Bisaniyati pada rakaat kedua, bikhilafil ula berbeda dengan rakaat pertama. Bikhilafil ula berbeda dengan rakaat pertama. Perbedaan yang kedua antara rakaat pertama dan kedua adalah pada rakaat kedua tidak disyariatkan untuk membaca doa istiftah. Jadi doa istiftah itu hanya dibaca pada rakaat pertama saja setelah takbiratul ihram. Allahu akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, dan seterusnya. Adapun untuk rakaat kedua setelahnya takbir intikal itu tidak disyariatkan baca doa istiftah, tapi langsung baca Al-Fatihah gitu ya. Dan ta'awudz. Itu perbedaan yang kedua, yaitu apa tadi? Pada rakaat kedua tidak disyariatkan membaca doa istiftah. Yang ketiga, asal isu yang ketiga. Asal isu yang ketiga, qaddamna kami telah menyajikan. Qaddamna kami telah menyajikan annahu bahwasanya ia, annahu bahwasanya ia, ya ta'awwadhu ia membaca ta'awudz. Ya ta'awwadhu ia membaca ta'awudz fil ula pada rakaat pertama bila khilafin tanpa perbedaan pendapat. Bila khilafin tanpa perbedaan pendapat. Jadi sepakat para ulama bahwasanya pada rakaat pertama sebelum memulai bacaan Fatihah itu sunat untuk membaca ta'awuz ya. Redaksinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahis samil alim minasyaitonirrajim. Itu sunat pada rakaat pertama tanpa ada perbedaan pendapat. Wa bisaniyati, dan pada rakaat kedua. Wa bisaniyati, dan pada rakaat kedua khilafun terdapat perbedaan pendapat. Wa bisaniyati, dan pada rakaat kedua khilafun terdapat perbedaan pendapat. Adapun pada rakaat kedua ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang menyebutkan hukumnya adalah sunat. Aya oge menyebutkan tidak disunatkan. Mana yang paling sahih? Al-asahu, pendapat yang paling sahih, annahu bahwasanya ia ya ta'awwadhu ia membaca ta'awudz. Annahu bahwasanya ya ta'awwadhu ia membaca ta'awudz. Perbedaan yang ketiga antara rakaat pertama dengan rakaat kedua, kalau rakaat pertama itu disunnahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau ta'awudz atau isti'azah ya, sebelum memulai bacaan Al-Fatihah. Nah, tanpa perbedaan pendapat. Adapun pada rakaat kedua, ketiga atau seterusnya itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada ulama yang menyebut hukumnya
sunat. Ada juga yang menyebut tidak sunat. Dari beberapa pendapat itu, yang paling sahih adalah pendapat yang menyebutkan hukumnya adalah sunat. Jadi sunat maca ta'awud sampai maca Fatihah. Ar-rabi'u yang keempat, al-mukhtaru yang dipilih. Ar-rabi'u yang keempat, al-mukhtaru yang dipilih, annal qira'ata bahwasanya bacaan. Yang dimaksud dengan bacaan itu adalah bacaan suratnya ya. Annal qira'ata bahwasanya bacaan surat pisaniyati pada rakaat kedua. Pisaniyati pada rakaat kedua. Takunu ia ada aqalla lebih sedikit, aqalla lebih sedikit atau lebih pendek, baik. Aqalla lebih sedikit, lebih pendek minal ula dari rakaat yang pertama. Minal ula dari rakaat yang pertama. Wa fihi dan di dalamnya al khilafu terdapat perbedaan pendapat. Wa fihi dan di dalamnya al khilafu terdapat perbedaan pendapat. Wa fihi di dalamnya al khilafu terdapat perbedaan pendapat. Alladzi qaddamnahu yang kami telah menyajikannya. Alladzi qaddimtahu yang kami telah menyajikannya. Alladzi qaddimnahu yang kami telah menyajikannya. Perbedaan yang keempat, dan itu pendapat yang dipilih, bahwasanya bacaan pada rakaat pertama itu tidak lebih panjang, tidak lebih lama dibanding dengan rakaat yang pertama. Jadi rakaat pertama bacaan rada panjang, rakaat kedua mah rada pendek. Jadi tong lebih panjang daripada rakaat yang pertama tadi. Jadi bacaannya lamun misalkan ya, bacaan pertama ayatnya 100, maka anu rakaat kedua di bawah 100 ayat, yaitu maksudnya mah. Jadi bacaan untuk rakaat kedua tidak lebih panjang dari rakaat yang pertama, meskipun di dalamnya masih terdapat perbedaan para ulama. Namun pendapat yang dipilih yaitu untuk rakaat kedua bacaannya tidak lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Jadi itu adalah empat perbedaan zikir dalam sholat antara rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Ada 4 perbedaan. Apa saja yang pertama? Dalam masalah takbiratul ihram. Lamun rakaat pertama mah ayat takbiratul ihram, hukumna rukun, statusna rukun. Lamun rakaat kedua mah tidak baca takbiratul ihram, hanya baca apa? Takbir intiqal, dan itu dibaca pada saat bangun dari sujud. Yang kedua, apa perbedaannya? Tidak disyariatkan untuk baca doa istiftah. Yang ketiga, ya, ketiga apa? Baca ta'awud. Kalau rakaat pertama ulama sepakat baca ta'awud adalah sunat. Nah, pendapat kedua ada perbedaan pendapat, meskipun pendapat yang paling sahih adalah disunnahkan juga. Yang keempat adalah bacaan setelahnya Al-Fatihah atau bacaan surat tidak boleh lebih panjang, tidak lebih panjang dari rakaat yang pertama. Itu 4 perbedaan antara rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Selainnya sama saja, hampir sama. Itu ya, wallahu a'lam.